Oke, Ibu lanjutkan. Ya, dalam deteksi tepi atau edge detection ini ada dua metode utama yang digunakan, yaitu yang pertama berdasarkan gradien dan yang kedua adalah berdasarkan zero crossing. Contohnya yang pakai metode gradien adalah metode Sobel dan juga Kenny. Ya, itu dua edge detection metode tersebut itu yang paling dasar. Ya, ada Prewitt, misalkan ada banyak yang lainnya, cuman Ibu jelaskan dasarnya dulu, yaitu Sobel dan juga Kenny. Yang kedua, karakter yang kedua adalah menggunakan zero crossing. Metode zero crossing untuk edge detection ini contohnya adalah dengan metode Laplacian. Oke. Nah, selain itu, selain dua jenis edge detection, ada lagi hal yang perlu Anda ketahui, bahwa yang disebut dengan deteksi tepi ini sangat mudah sekali terpengaruh oleh noise. Ya, jadi kalau ada gradien yang sangat tinggi saja, misalkan noise itu kan relatif high ya, intensitasnya kan relatif tinggi. Jadi begitu di background muncul 1, 2, 3 piksel yang intensitasnya tinggi, sangat kontras dengan backgroundnya yang rendah gitu ya, maka ya otomatis dia akan dianggap sebagai tepi. Jadi metode edge detection ini sifatnya mudah sekali terpengaruh oleh noise. Sehingga umumnya sebelum Anda melakukan yang namanya proses edge detection, Anda lakukan smoothing dulu. Proses smoothing, gambarnya diperhalus dulu sehingga kemudian noise-nya bisa hilang atau bisa turun. Ya, intensitas noise-nya nggak terlalu tinggi. Anda gunakan apa? Yaitu low pass filter. Biasanya yang dipakai sih paling umum sih Gaussian filter ini, yang paling sering dipakai, paling umum, udah mencukupi gitu ya untuk menurunkan noise yang intensitasnya biasanya tinggi tersebut. Gitu ya. Oke, untuk filternya akan Ibu bahas nanti di akhir-akhir ya. Kita bahas dulu metode edge detection-nya. Oke. Pertama kita akan bahas yang namanya Sobel dulu karena dasarnya dari sana. Jadi Sobel ini adalah sebuah operator yang kemudian ditemukan oleh Bapak Irwin Sobel gitu ya. Dari namanya kemudian operator ini muncul. Jadi menggunakan metode Sobel ini menggunakan gradien dari membandingkan gradien antara satu piksel dengan piksel yang lain, di mana Anda menghitung subpiksel. Subpiksel itu gini maksudnya, misalkan gambar Anda ukurannya 100 kali 100, maka dia akan melakukan konvolusi dengan sebuah matrik kernel subpikselnya. Misalkan ukurannya adalah 3 kali 3. Ya, jadi misalkan Anda punya satu buah gambar, Ibu tulis ilustrasinya ya, ukurannya adalah 100 kali 100 piksel. Jadi Anda kayak punya 100 kolom dan 100 baris kan gitu ya. Nah, kemudian melakukan metode Sobel ini Anda gunakan operator berupa matrik kernel, ukurannya adalah 3 kali 3. Yang kemudian masing-masing dari ini Anda lakukan konvolusi ke setiap subpiksel. Jadi Anda matchingkan gitu ya. Anda pasangkan 3 kali 3 di sini. Hitung 3 kali 3 di sini. Kemudian geser satu piksel berikutnya, geser satu piksel berikutnya, Anda konvolusikan. Anda masih ingat operasi konvolusi? Ya, kalau di pemrosesan sinyal, konvolusi itu kan Anda kalikan masing-masing posisi yang bersesuaian kan gitu. Setelah itu jumlahkan semuanya, dibagi, total pikselnya berapa. Jadi operasi konvolusi itu misalkan hasil konvolusi ya.
Jadi Anda kalikan intensitasnya si kernelnya tadi yang bersesuaian ya. Jadi kernel ke S, T misalkan posisi pikselnya, kalikan dengan intensitas gambar aslinya, posisi yang bersesuaian S, T, semuanya Anda jumlahkan, di mana S itu adalah S itu adalah subelemennya si X dan T adalah subelemennya si Y. Setelah selesai, Anda bagi dengan total pikselnya tadi jumlahnya ada berapa. Ya, itu ya. Jadi ini adalah operasi konvolusi. Jadi masing-masing dari ini, masing-masing dari subpiksel ini akan Anda lakukan operasi konvolusi, geser satu, geser, mentok habis, geser ke yang bawah, geser ke yang bawah, geser terus sampai habis. Jadi kernelnya ini akan jalan gitu ya, dengan melakukan operasi konvolusi. Jadi nilai si tengah ini nilainya si tengah ini, yang bagian tengah ini ya, akan diganti dengan nilai hasil konvolusinya. Gitu ya. Operatornya apa? Operator untuk Sobel adalah seperti ini. Sorry. Nah, ini adalah operator Sobel yang 2 dimensi. Oke, jadi ini adalah Anda kalikan untuk melihat gradien di sumbu X. Ya, ini kan Anda lihat tinggi anjlok ke 0, kemudian menurun gitu ya. Kemudian yang ini juga sama. Pada sumbu X nilainya menurun. Pada sumbu Y juga sama. Gitu ya. Nah, kalau ini adalah untuk pada sumbu Y. Jadi contoh, kita buat contoh. Misalkan ada sebuah subpiksel ukurannya adalah 3x3. Oke, misalkan ini subpiksel ya. Jadi di sini ada piksel teman-temannya dan seterusnya. Oke, kemudian di sini sebut saja nilainya adalah Ibu random ya. Ini 2, ini 6, ini 6. Kemudian ini 4, ini 3, ini 50 misalkan. 50 ini adalah 40, 30 ini 1 misalkan. Oke, kita mau melakukan konvolusi antara GX aja wes ya. Antara si GX untuk mengganti nilainya si 3 ini. Ya, berarti untuk mengganti nilainya si 3 ini, tadi operasinya adalah 1 dibagi N, N-nya adalah 9. Kita jumlahkan masing-masing yang bersesuaian kan gitu ya. Misalkan yang ini kan 2 gandengannya 1. Berarti 2 kali 1, 2. Ditambah 6 dikalikan 0. 0 kan gitu. Ya, ini sama kayak operasi di pemrosesan sinyal ya, konvolusinya. Cuman ini 2 dimensi. Kalau dulu di pemrosesan sinyal 1 dimensi ya. Ini 6 kali minus 1. Berarti minus 6. Ditambah ini 4 dikalikan 2, 8. Ditambah 3 kali 0, 0. Ditambah 50 kali minus 2 adalah minus 100. Ditambah 1 kali 1, 1. Ditambah 30 kali 0, 0. Ditambah minus 1 kali 40, minus 40. Oke, kita jumlahkan. Berarti 2 minus 6 minus 4. Minus 4 tambah 8 adalah 4. 4 minus 100 adalah minus 96. Ditambah 1 minus 95. Minus 95 minus 40 adalah minus 135. Minus 135 bagi 9
Oke, berarti hasilnya tadi adalah minus 135 dibagi 9. Ini berarti 45 ya, 995 sama dengan 95 minus 95. Nah, berarti nilai nilai hasil konvolusi untuk mengganti nilai si tengah ini adalah minus 95. Kita substitusi 3 dengan minus 95. Hal yang sama akan kita temukan untuk mengganti nilai G-nya. Untuk mengganti si 3 ini kan perkalian konvolusi dengan sumbu X-nya. Kalau ini akan Anda cari dengan sumbu Y-nya. Misal ya, misalkan di sini ketemunya adalah minus 100 misal. Jika Gx-nya minus 95, G-nya minus 100, maka Anda akan menghitung magnitudenya, berapa besarnya gradien pada titik, terus hilang semua. Gak apa-apa ya. Oke, jadi sampai mana tadi? Oke, jadi Anda akan mengganti nilai 3 ini. Nilai 3 ini ya akan Anda ganti dengan sebuah magnitud gradiennya. Untuk si titik 3 tadi adalah akar dari minus 95 kuadrat Gx-nya ditambah minus 100 kuadrat. Ya, berarti sekian gitu ya misalkan. Nah, itu berarti nilai gradien untuk mengganti nilai si angka 3 ini. Mengganti si titik tengah ini tadi. Anda lakukan seperti itu terus untuk semua subpikselnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai, maka Anda misalkan awalnya punya gambar 100 kali 100 kan gitu ya. Berarti Anda akan nanti punya nilai gradien sebesar sama 100 kali 100. Dari gradien tersebut, kemudian Anda akan menentukan batasnya. Jadi misalkan ini adalah gradien Anda gitu ya. Gradiennya adalah dari 0 sampai misalkan dari perhitungan Anda ketemunya adalah 500. Anda mendefinisikan tepi berdasarkan batasnya. Oh, kalau batasnya itu saya tentukan 400 misalkan. Berapapun gradien, piksel dengan gradien di bawah 400, dia dianggap sebagai bukan tepi. Berapapun nilai gradien dari masing-masing piksel, kalau nilainya di atas 400, maka dia adalah tepi. Ini diberi nilai 1, ini diberi nilai 0. Gitu ya. Sehingga kemudian hasil akhirnya untuk perbandingan gradien, nah ini hasilnya. Oke, jadi misalkan gambar si koin tadi. Kemudian gradiennya masih kecil gitu ya. Misalkan antara 0 sampai 500 Anda coba gradiennya misalkan 100. Nah, Anda lihat di sini yang bukan tepian juga ikut kan? Terdeteksi sebagai putih. Kemudian Anda coba lagi naikkan nilai thresholdnya misalkan dengan 200. Nah, ini udah mulai hanya tepiannya toh ini yang muncul kan? Yang non tepian ini udah mulai hilang titik-titik yang di dalam ini kan? Oh, masih kurang bagus lagi. Thresholdnya Anda naikkan menjadi 400. Hasilnya maka kemudian tepiannya saja yang terlihat. Udah smooth gini ya, tepiannya tok yang terdeteksi. Itu adalah metode dasar dari Sobel Edge Detection menggunakan Sobel operator. Gitu ya.